Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 21 Maret 2022 dalam pekan ketiga Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?"
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Renungan dibawakan oleh Eustachius Panca Setianta. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sederet kisah tokoh penting yang kurang dipandang di daerah asalnya. Sementara banyak orang dari daerah yang lain berduyun-duyun mencari dia. Kebanyakan orang cenderung menilai dari latar belakang, orang tua, dan hanya memandang dari hal-hal yang kelihatan, seperti mobilnya, rumahnya, kepandaiannya, wajahnya yang rupawan, kekayaan, atau pengaruh yang dimiliki. Manusia begitu mudah menghakimi sesama dengan hal-hal yang lahiriah. Itu pula yang dialami Yesus, yang tidak dipandang oleh orang-orang dari daerah asalnya. Orang-orang di sekitar Yesus lebih suka memandang orang tuanya yang sederhana daripada karya dan pengajarannya yang diajarkan oleh Yesus. Dalam kitab suci diceritakan, Yesus paling sedikit membuat mukjizat di daerah Nazaret dan sekitarnya. Sementara di daerah yang lain, orang berbondong-bondong ingin mendengarkan pengajaran Yesus dan mengharapkan belas kasihan. Penolakan terhadap Yesus terutama dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi yang merasa mendapat saingan dan iri terhadap mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Model pengajaran Yesus sangat berbeda dengan pengajaran para pemuka agama Yahudi yang membelenggu dengan pengajaran dan aturan agama yang kaku. Pengajaran Yesus menjadi kabar gembira dan harapan bagi orang-orang yang sederhana dan menderita. Kehadiran Yesus di masyarakat menampilkan wajah Allah Bapa yang penuh belas kasih dan sungguh membebaskan dan membantu penderitaan umatnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Penolakan terhadap Yesus juga sudah dialami oleh para nabi sebelumnya, seperti dikatakan Yesus tentang Nabi Elia dan Elisa dalam bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Elisa diremehkan oleh Raja Israel ketika di hadapan Aman, panglima dari Aram Syria yang menderita penyakit kusta. Walaupun awalnya Aman tidak mengindahkan nasihat Nabi Elisa, namun akhirnya dia sembuh dari kusta berkat pertolongan Tuhan setelah mandi dan membasuh diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Seringkali seruan para nabi tidak dihiraukan, hanya berlalu seperti angin bertiup di padang gurun. Bahkan ada yang panas telinga dan terbakar hati mendengar seruan para nabi. Berapa banyak nabi yang terbunuh akibat seruan dan nubuat mereka. Sabda Yesus hari ini kita diingatkan bersama untuk peka mendengarkan seruan para nabi dan suara Tuhan pada zaman sekarang ini melalui teguran dari sesama dan peristiwa yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, mampukan kami menangkap tanda-tanda kehadiran-Mu di tengah derasnya informasi yang membanjiri kami setiap saat. Ajarilah kami untuk bisa menghargai sesama kami dan peristiwa yang terjadi di sekitar kami sebagai tanda kehadiran-Mu di dunia ini. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.